Halo warrior, para pejuang UTBK 2021, kembali lagi bersama kami belajar menjadi lebih mudah bersama EduBi1. Oke, hari ini Dila mau ngebahas soal-soal fisika yang muncul ketika ujian SIMAK UI atau Mandiri UI ya. Tapi perlu diingat, sebenarnya materi yang muncul di SIMAK UI ataupun di Mandiri universitas lainnya itu sama aja kok, masih dalam satu rumpun, cuman mungkin bentuk soal yang agak berbeda. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan soal aja ya. Dan jangan lupa untuk bantu like, comment, and subscribe YouTube channel kita agar EduBi1 semakin semangat dalam berkarya, oke? Nah, di soal kali ini ada soal katanya gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu 27 derajat Celcius. Jika konstanta Boltzmann segitu, maka kecepatan rata-rata molekul gas ini adalah ditanyanya kecepatan rata-rata dari molekul gas itu sendiri. Nah, kita kan udah tahu tadi katanya ada gas oksigen atau gas O2, berarti dia itu diatomik kan? Terus, kalau misalkan suatu gas itu diatomik, berarti ada hal yang berbeda. Yang berbedanya itu apanya? Yaitu derajat kebebasannya atau nilai F-nya. Nah, nilai F-nya itu sama dengan berapa? Ayo. Sama dengan 5 ya. Nah, kalau sama dengan 5 berarti dia geraknya berupa ada 2. Ada yang ingat? Oke, gerakannya adalah translasi. Yang keduanya adalah apa coba? Ayo kita belajar bareng-bareng, yaitu rotasi. Oke, di sini sebenarnya ini cuman teori singkatnya. Kalau teori lebih lengkapnya kalian bisa baca di buku, atau kalau kalian mau dalam bentuk video agar lebih mudah, EduBi1 bisa bantu komen di bawah ya kalau kalian mau dalam bentuk video materinya. Oke? Lanjut ke soal. Tadi yang ditanyakan itu kecepatan rata-rata dari molekul gas ini kan, atau kecepatan relatif. Sering disebutnya ya kecepatan relatif, bukan kecepatan rata-rata. Ada yang ingat gak rumus dari kecepatan rata-rata ataupun kecepatan relatif dari suatu gas? Kakak tunggu dulu sampai kalian bisa jawab. Ayo jawab aja dulu. Oke, jawabannya ada yang ingat? Dikasih waktu dulu deh sambil kakak nulis, sambil kalian mengingat-ingat lagi rumusnya apa ya kira-kira dari kecepatan rata-rata ini sendiri. Ayo diingat-ingat. Oke, kecepatan mau kakak jawab, kakak bantu jawab ya. Buat yang udah ingat, selamat. Buat yang belum ingat, kita ingat-ingat lagi sekarang. Jadi kecepatan rata-rata dari gas itu sendiri adalah akar dari apa? Akar dari 5 dikali bukan M, dikali R dikali T per MR. Oh ya, mungkin kalian juga sering nemu dalam bentuk akarnya tuh bukan angka 5 tapi angka 3. Kok bisa gitu kak? Kok bisa beda? Jadi kenapa ada angka 5, kenapa ada angka 3? Itu sesuai. Yang kita sekarang kerjakan adalah diatomik, berarti 5 ya. Terus rumus lainnya selain yang pertama tadi kita gunakan, kita bisa menggunakan rumus kedua yang menggunakan K atau konstanta Boltzmann-nya itu sendiri. Dan sedikit mengingatkan kalau R-nya itu sendiri adalah tetapan gas universal dan MR itu adalah massa molekul relatif. Oke, sekarang kita mulai bahas sesuai dengan soalnya ya, sesuai yang diketahui dari soal. Yang pertama, kita lihat tadi di soal ada yang membahas tentang suhu. Suhunya di situ ada 27 derajat Celcius. Tapi harus kita ingat, kalau ngerjain soal kayak gini, itu nggak boleh dalam bentuk Celcius, semuanya harus dalam bentuk Kelvin. Berarti ketika kita menemukan suhunya itu Fahrenheit ataupun Celcius dan lainnya, kita rubah ke Kelvin dulu ya. 27 derajat Celcius ke Kelvin itu 300 Kelvin. Sekarang di sini diketahui juga tentang konstanta Boltzmann, tapi itu nggak perlu kita tulis dulu. Sekarang ada di rumus juga kan ada R, terus ada T, ada MR. Coba kita cari tahu. Yang pertama, kita cari tahu itu adalah nilai dari R-nya itu sendiri atau tetapan gas universal. Seperti yang kita tahu, tetapan gas universal itu nilainya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin. Itu tetapan yang sudah kita ketahui secara umum.
yang biasa kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui berapa nilai R-nya itu sendiri, ada lagi nilai MR. Nilai MR-nya berapa, Kak? Kalau dari O2 di kimia itu, kalau nilai dari MR dari oksigen itu adalah 16. Sedangkan di sini O2, berarti tinggal dikalikan 2 kan ya? Karena O2. Berarti 16 dikalikan 2 berapa? 32 ya. Jadi nilainya adalah 32 pasti gram per mol. Sedangkan untuk mengerjakan soal kita membutuhkan satuan SI. Kalau gram ini sendiri kan belum berubah jadi satuan SI. Nah, kita ubah ke kilogram. Di kilogram ini berarti gram ke kilogram naik 3 tangga ataupun dibagi 1000. Berarti 32 dibagi 1000 hasilnya adalah 0,032 kg per mol. Nah, jadi kayak gitu ya. Sekarang kita udah ngerubah ke dalam bentuk SI-nya, ke dalam kilogram per molnya. Setelah kita mengetahui setiap apa atau unsur yang ada dalam soal, kita masukin semuanya ke dalam rumus untuk mendapatkan jawaban kecepatan rata-ratanya. Tadi kita ingat, di rumusnya itu ada 2 rumusnya. Nih, rumusnya yang pertama dan yang kedua. Kita mau pakai yang mana? Misalnya, aku pengen pakai rumus yang depan deh. Kayak gitu. Kok nggak pakai yang belakang, Kak? Kan yang belakang udah di soal diketahui konstanta Boltzmann. Kalau nggak pakai yang belakang, nanti percuma dong. Ya nggak percuma juga. Soalnya kalau kita pakai yang belakang, nggak ada masanya. Jadi kayak ribet aja. Kita pakai yang depan pokoknya. Yang simpel-simpel aja ya kan? Untuk belajarnya jadi lebih mudah. Rumusnya itu adalah MRT per MR. Jangan lupa akarnya. Ketinggalan. Tadi 5 dikali RT. R-nya itu tadi udah diketahuin 8,31. Berarti 5 dikalikan dengan 8,31. Dikali lagi T-nya. T-nya itu 300 Kelvin. Berarti ini angka kalinya bentuk kalinya tadi jelek. 300 Kelvin dibagi dengan MR. MR-nya 0,032. Nah, kita hitung pembagiannya secara lebih simpel. Oke, di sini kan ada yang 8,31 sama 0,032. Komanya boleh kita coret yang di 8,31 dengan yang di 0,032 ya. Berarti kalau di 8,31 ada 2 angka di belakang koma, kita coret si komanya ya. Berarti koma yang di bawah yang 0,031 kita pindah, kita geser 2 angka. Jadinya 3,2. Setelah itu berarti tinggal dikalikan 5 dikali 831 dikali 300 dibagi 3,2. Tadi setelah hitung secara manual hasilnya di kisaran 624,12. Nah, tapi kan di soal itu nggak ada yang bentuk koma-komaan ya. Ya udah kita buletin aja. Cara buletinnya kalau misalnya di belakang koma itu angkanya tidak lebih dari 5, maka kita anggap tidak ada. Jadi hasilnya tuh 624 meter per sekon. Insya Allah sih ada ini di soal tadi kalau nggak salah ya. Kita lihat coba. Di pilihan gandanya ada nggak 624 meter per sekon? Ya, ada kan jawabannya yang B ya. Berarti jawabannya itu. Oke Warrior, mungkin cukup sekian dulu pembahasan soal yang pertama kali ini. Dan selain EduBi1 menyediakan pembahasan soal secara mendetail seperti sekarang yang panjang ini, kita juga punya trik-trik singkat ataupun cara cepat mengerjakan soal dan cara-cara cepat untuk menghitung yang ada akarnya atau angka-angka ribuan yang berkoma dan lain sebagainya. Kalau kalian mau, komen di bawah ya. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe YouTube channel kita agar EduBi1 semakin semangat dalam berkarya. Terima kasih, salam edukasi.